kalian nyium aroma masakan sesuatu nggak? Aduh tuh aromanya kenceng banget ya. Iya, nggak sampai ya aromanya ke tempat kalian. Jadi sebenarnya aroma apa sih ini? Datangnya juga dari mana ya? Wah, pantesan narik-narik banget Budi. Ada sate lagi dibakar nih. Sate konde. Nah, kondenya siapa ya? Mana kondenya? Ternyata aromanya itu datang dari asapnya si sate konde. Tuh warung makannya cuma ada di Cipulir aja nih Budis. Hah? Mana kondenya? Kondisinya nggak ada kan? Nggak ada. Hah? Tenderloin. Tenderloin ternyata. Tenderloin yakin? Iya, Iya bener. benar. Lihatnya ke dalamnya. Oh gitu. Kita buktikan ya bener tenderloin nggak? Hah, masa sih tenderloin? Kalau nyebut tenderloin kan udah pasti kepikiran tuh steak ya Foodies. Baru dengar nih tenderloin dibikin sate. Yaudah biar percaya langsung aja yuk kita intip dapurnya. Ini beneran tenderloin gak sih? Jadi Foodies, bener-bener tenderloin. Tuh kelihatan kan? Bentuknya tenderloin banget ya. Ini masih utuh. Masih utuh. Kayak gini, tuh. Lemak-lemaknya juga kelihatan. Jadi tenderloinnya emang lebih banyak lemaknya dibandingkan dengan sirloin. Tenderloin ini emang punya bentuk yang unik seperti mata tombak Foodies. Jadi dari satu ekor sapi ya cuma sebesar ini doang tenderloinnya. Bisa dibilang sih nggak begitu banyak ya. Makanya ini yang membuat harga tenderloin cukup tinggi. Nah jadi Foodies kelihatan kan kalau daging yang masih seger itu warnanya merah. Tuh. Oh, beda ternyata Foodies. Untuk lemaknya ini pakai sandung lamur. Wow, ini lemak semua lihat. Ini kalau dibakar nih, warnanya berubah, teksturnya juga berubah. Daging sandung lamur atau sering disebut brisket dalam kondisi mentah penampakannya memang tidak semenarik daging sapi bagian lainnya. Eits, tapi kalau udah dibakar, dijamin bikin susah move on. Dia nggak bener-bener hancur berarti ya, masih menyisakan kenyal-kenyal gitu. Jadi ini Foodies, komposisinya daging tenderloin, lemak sandung lamur, terus daging tenderloin lagi. Wih, mantul ya, karena potongannya lumayan gede, jadi 3 potong aja udah cukup. Selanjutnya tinggal dimarinasi pakai kecap, bumbu kacang, dan beragam rempah rahasia dapurnya si sate konde. Marinasi selama kurang lebih 3 jam ya di dalam pendingin. Wih, lumayan lama ya. Tujuannya ini nggak lain Foodies biar bumbunya meresap banget. Sip, kalau udah dimarinasi, tinggal dibakar. Bakar. Emang bener-bener ya, biasanya kalau bakar sate itu kan di luar ya. Ini di dalam ruangan, coba asapnya di dalam semua, panasnya luar biasa. Aduh, emang konsepnya sauna kali ya Mas ya? Iya lagi, dia seneng tuh sauna kayak gini. Aduh, mendingan saya tunggu di luar aja deh, nggak kuat ya Mas. Aduh. Gak bayang gak sih Foodies, panasnya kayak apaan tahu ini? Apalagi kalau pas dapat pesanan banyak. Waduh, nggak cuma bikin mata perih nih, minyak wanginya juga jadi khas. Aroma asapnya itu loh Foodies, nempel di badan. Luar biasa deh ya Masnya. Lanjut bakar-bakarnya. Kalau udah setengah matang, celup lagi di bumbu yang sama ya buat dimarinasi tadi itu Foodies. Terus lanjut deh bakar-bakar sampai betul-betul matang. Yuhu, kayaknya udah smells good nih Foodies. Wanginya mantap, satenya udah mateng nih. Ternyata nih ada 2 macam loh. Sate sapi alias tenderloin yang tusukannya gepeng, sama sate ayam yang tusukannya sedikit bulat. Jadi sengaja dikasih pilihan nih, ada yang cuman bumbu bawaannya aja, kecap. Terus di sampingnya dikasih pilihan bumbu kacang. Jadi kalau emang nggak mau pakai bumbu kacang bisa cuma ininya doang nih. Tapi kalau emang mau dicampur juga bisa. Cobain yang bumbu kacangnya ya. Sebenarnya biasanya bumbu kacang ini jadi pendampingnya sate ayam. Tapi nggak ada salahnya kan kalau dipasangin sama sate sapi. Siapa tahu cocok, ya nggak? Kacangnya nggak tipu-tipu. Kacangnya banyak sampai aromanya kecium banget, terus dia gurih. Jadi kalau si satenya agak manis dengan aroma rempah yang kuat, terus kacangnya ini gurih, kecampur-campur jadi satu.
Oh ya, by the way, anyway foodies, ternyata pilihan bikin sate pakai tenderloin ini udah paling tepat loh. Yes, meski biasanya dipakai buat stick, sekalinya dipakai buat sate, rasanya jos. No gagal klop. Jadi ini tuh bener-bener kayak kalau kita makan steak, tapi steaknya itu udah dipotong kecil-kecil. Padahal kalau kita makan steak aja tuh, kalau kita iris-iris belum tentu bumbunya meresap ke dalam. Nah kalau ini udah meresap banget sampai ke serat-seratnya itu tuh. Itu kalau kita gigit tuh bener-bener aroma rempah sama rasa manisnya itu. Tenderloin kan punya kadar lemak yang lumayan banyak ya. Nah makanya biasanya dijadikan steak supaya pas dimakan tuh juicy banget. Hal ini karena cara memasaknya sama aja foodies, sama-sama dibakar. Cuma potongan ukuran daging sama bumbunya yang beda. Jadi tetap aja bikin tenderloin ini lazis disantap dengan cara olahan sate. Potongan otot panjang tenderloin ini didapat dari bagian terdalam pinggangnya foodies. Dan biasanya di bagian ini, sapi kerja ototnya tuh sedikit banget, makanya dagingnya empuk. Selain itu, tenderloin emang lebih cocok dibakar foodies. Soalnya kalau diolah dengan cara lain, justru bisa bikin tenderloin jadi keras. Apalagi bagian lemaknya, bukan jadi juicy, yang ada malah susah digigit. Secara dalam 100 gram tenderloin ini, ada 18-20 gram lemak loh. Padahal sirloin aja dari 100 gram itu cuma sekitar 12 gram aja foodies lemak di dalamnya. Ini bagian sandung lamurnya nih. Sandung lamurnya emang bener-bener. Makanya nih sandung lamur ini biasanya disebut tetelan. Karena udah dibakar, dia bener-bener juicy banget, tapi nggak langsung hilang gitu loh. Juicy-nya tuh tetap ada empuk-empuk gitunya. Sandung lamur ini foodies posisinya ada di dada bawah sapi atau dekat ketiak. Bagian ini emang dinilai kaya rasa dan berlemak. Selain cocok buat dibakar atau diasapkan, sandung lamur juga bisa loh diolah jadi sajian berkuah, kayak rawon, sop daging, atau soto misalnya. Tapi jangan direbus dalam waktu yang terlalu lama ya, soalnya takut hancur nanti pas matangnya foodies. Lemak itu kan punya aroma yang berbeda ya. Jadi kalau makan lemak itu kayak ada nusuk ke atas aromanya, tapi bikin kita makin nafsu buat makannya foodies. Nah banget ya, dijamin kalau suka lemak, di sini udah dikasih full lemaknya.